Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah informasi terkait Menpan RB ya. Jadi Menpan RB baru-baru ini teman-teman ya menerbitkan SE terbaru tentunya untuk P3K dan PNS. Di sini dilansir di jpnn.com bahwasanya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo kembali menerbitkan surat edaran SE terbaru. Jadi di sini menerbitkan SE Menpan RB nomor 04 2022 karena melihat peningkatan kasus COVID-19 varian Omikron. Nah, jadi gara-gara meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron, jadi dalam situasi genting seperti ini maka Menteri Cahyo menerbitkan SE Menpan RB tentunya ditujukan untuk P3K dan PNS. Dalam SE tersebut Menteri Cahyo memberikan sejumlah instruksi kepada seluruh instansi pemerintah. Nah, di sini kita lanjut lagi. Ini informasi cukup penting ya sebenarnya untuk teman-teman pahami. Seluruh instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola gedung pusat atau lembaga pendidikan dan pelatihan untuk segera mempersiapkan dan menyediakan gedung dimaksud untuk dipergunakan sebagai fasilitas isoter atau isolasi terpusat, ujar Menteri Cahyo dalam surat yang diterbitkan pada Senin 7 bulan 2 tahun 2022. Cahyo meminta agar gedung pusat pendidikan dan pelatihan milik instansi pemerintah digunakan sebagai fasilitas isolasi terpusat atau isoter bagi aparatur sipil negara ASN baik PNS maupun P3K yang terinfeksi COVID-19. Menurut dia, pemanfaatan gedung-gedung tersebut sebagai salah satu langkah percepatan untuk menekan penyebaran COVID-19, khususnya varian Omikron akhir-akhir ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini semacam isolasi terpusat teman-teman ya. Tujuannya sebenarnya adalah untuk menekan penyebaran COVID-19, terkhusus ada varian baru yaitu Omikron seperti itu. Nah, di sini Menteri Cahyo menegaskan penyediaan gedung itu harus memperhatikan fasilitas isolasi diselenggarakan sesuai dengan standar pelaksanaan isolasi pasien COVID-19 yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Seperti itu teman-teman ya. Fasilitas disediakan dengan berkoordinasi bersama rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat serta pemerintah daerah setempat. Di sini Menteri Cahyo berharap instansi pemerintah yang tidak memiliki gedung pusat atau lembaga pendidikan bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi yang memiliki fasilitas isoter. Seperti itu ya. Jadi isoter itu kepanjangan dari isolasi terpusat. Jadi ini SE Menpan terbaru teman-teman. Ini teman-teman bisa download di Google ya, seperti itu. Kemudian kita bisa lanjutkan bahwasannya koordinasi juga dilakukan dengan pihak lain untuk memastikan PNS dan P3K terinfeksi COVID-19 di lingkungan instansinya mendapat layanan isolasi dan perawatan yang diperlukan. Selama penyelenggaraan fasilitas isoter, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan oleh instansi pemerintah untuk sementara waktu dialihkan menjadi daring atau online, tegas Menteri Cahyo. Namun, pelatihan bisa juga dilaksanakan di lokasi lain dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ya, maksudnya ketat. Kita lanjut teman-teman ya. Beliau menekankan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah, seluruh pimpinan instansi agar mengoptimalkan peran tim pusat krisis COVID-19 di instansi masing-masing. Tim penanganan COVID-19 di setiap instansi diimbau untuk melakukan pemeriksaan dan pelacakan kontak erat pasien yang terinfeksi. Seperti itu ya. Nah, di sini seluruh anggota tim juga harus memastikan ASN dan keluarganya yang terinfeksi COVID-19 mendapat layanan isolasi serta perawatan yang diperlukan. Setiap PNS dan P3K dipastikan mendapat vaksin lengkap,
termasuk booster sesuai jadwal yang ditentukan Kementerian Kesehatan. Jadi ada lagi varian vaksin teman, ada namanya vaksin booster ya. Boleh menegaskan SE ini terbit. Jadi di sini beliau menegaskan SE ini terbit sebagai acuan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan persiapan dan penyediaan fasilitas kesehatan khusus dalam bentuk layanan isoter, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini informasi yang semestinya teman-teman ya informasikan juga di sekolah terkait adanya SE terbaru dari Menpan RB ya. Jadi ini terkait dengan peningkatan varian baru virus COVID-19 yaitu Omikron, seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut lagi. Di sini ada sedikit informasi ya terkait dengan P3K. Di sini masih terkait dengan P3K. Di sini ada informasi dari ex ketua ya. Jadi ex ketua Forum Honorer ya. Jadi beliau ini adalah ex ketua Forum Honorer, penyiapan wadah khusus untuk perjuangan P3K guru dan tendik. Di sini dari ex ketua Forum Honorer dari Jawa Barat Sigit Purwonugroho berharap surat keputusan SK P3K 2021 segera diterbitkan. Sigit menyampaikan harapan itu mengingat P3K non guru sejak Januari 2022 itu sudah mengantongi SK. Selain itu P3K guru tahap 1 juga akan segera diterbitkan SK yang sudah ditetapkan NIP P3K oleh BKN sebanyak 5.976 dari 173.723 peserta yang lulus, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dia berharap bagi yang masih terkendala dalam pengisian daftar riwayat hidup tahap 2 segera tuntas agar proses penetapan NIP P3K lebih cepat ya. Luar biasa info seperti ini ya. Kami menyambut baik-baik ya daerah-daerah yang NIP P3K guru tahap 1 sudah terbit dan untuk selanjutnya diterbitkan SK P3K, semoga bisa diikuti oleh daerah lainnya, terang Sigit ya. Founder komunitas guru pelita dunia itu menambahkan ketika P3K guru tahap 1 dan 2 dalam proses penetapan NIP masih ada guru yang belum lulus menanti seleksi ketiga. Sigit berharap tes tahap ketiga segera dilaksanakan untuk memberikan peluang bagi honorer lainnya meraih status aparatur sipil negara atau ASN. Bapak Sigit juga yang merupakan aktivitas pendidikan serta pegiat literasi asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini mengaku tengah menggagas terbentuknya wadah komunikasi khusus ASN P3K guru dan tendik tenaga kependidikan. Kami berharap bisa bermitra dengan Kemendikbudristek, Komisi 10 DPR RI, Komite 3 DPD RI, serta PGRI yang merupakan induk organisasi juga rumah para guru. Pungkas guru honorer lulus seleksi P3K 2021 tahap pertama ini. Luar biasa rencana dari ex ketum Forum Honorer ini Bapak Sigit Purwonugroho. Oke, baik Bapak Ibu guru, mungkin cukup sampai di sini informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.